Di part 1 kemarin, kita udah bahas 5 pilar dari karir blueprint. Dari mulai goals kita itu apa, kemudian caranya. Nah, kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu skills, di mana kita bisa tinggal pilih aja kategori yang udah kita tentuin sebelumnya. Hari ini, kita akan bahas gimana cara bikin progress tracker dan visualisasinya dari blueprint kamu. Di video ini, terutama kamu akan belajar mengenai rumus count if, kemudian fungsi makro, dan juga visualisasi data. Hai, aku Fatim, profesional data tutor yang akan bantu kamu jago data tanpa harus belajar lama. Welcome to Data No Drama. Nah, di sini kita mulai pakai beberapa rumus-rumus Excel, tapi tenang aja, nanti semuanya akan ada di template yang aku bagikan ya. Nah, pertama kita akan hitung berapa sih total achieve skill. Di sini kita bisa tahu berapa sebenarnya skills yang udah kita capai gitu ya. Jadi dari semua target yang ada tuh kita udah mencapai berapa skills so far gitu. Nah, di sini aku pakai count if, terus kita hitung berapa jumlah skillsnya, di mana skillsnya itu gapnya itu udah nggak nol. Jadi yang dianggap udah achieve itu kalau udah nggak ada gap nih di antara yang kita inginkan dengan yang kita memang sudah miliki saat ini. Nah, di sini kita pakai count if. Kita ambil project, jadi di project di sini count if, di sini status dari projectnya adalah done. Nah, berikutnya kita akan hitung total network acquired. Di sini kita akan pakai count A. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya tuh ada pilihan, ada count sama count A. Jadi kalau di Google Sheet itu untuk ngitung yang bentuknya itu bukan numerik. Jadi kalau bentuknya kata-kata tuh kita pakainya count A. Kemudian kita ambil yang ada di network itu udah berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir total milestone achieve itu kita pakai count lagi. Count if yang di milestones ini berapa yang sudah statusnya adalah done. Nah, kalau yang tadi di atas itu kayak nge-capture so far kita akumulasinya kayak gimana, yang di bawah akan nge-capture minggu per minggu progres kita kayak gimana. Nah, kita akan isinya tuh jadi weekly ya. Nah, kita akan mulai dari minggu pertama dulu nih. Minggu pertama kita akan isi di 19 Mei 2025 gitu ya misalnya. Kemudian kita lihat average gap. Jadi average gap itu skill gap kita rata-rata tuh udah berapa gitu. Nah, di sini kita pakai rumus simple-simple aja, average. Kemudian kita ambil dari si skill tadi, dari gapnya ini udah seberapa. Nah, kemudian kita bisa pakaiin if error, just in case kalau misalkan nanti ternyata keluarnya tuh error, karena kalau average tuh kadang-kadang suka error gitu ya. Jadi kita taruh if error, kemudian if error misalnya kita mau keluarin angkanya tuh 0 aja. Nah, kemudian yang kedua kita pengen tahu total gap skillnya itu berapa lagi gitu. Nah, di sini kita pakai rumus sum aja. Kemudian kita sum dari skills tadi tuh gapnya berapa sekarang. Nah, yang ketiga kita akan lihat jumlah skills yang tercapai. Jadi jumlah skills yang tercapai itu kan kalau gapnya tuh udah 0 ya. Nah, ini aku akan pakai count if. Count if range-nya itu adalah yang di skills, kemudian kita ambil yang gap. Nah, kalau gapnya itu nilainya 0. Jadi kalau 0 tuh maksudnya si current level sama target levelnya tuh udah sama, makanya gapnya itu 0. Nah, kemudian untuk yang project done itu kita akan tulis kalau untuk yang akumulasi itu adalah count if project yang udah selesai itu so far berapa gitu ya. Jadi sesuai sama statusnya kita lihat di sini statusnya yang done. Nah, selanjutnya kita juga akan lihat project dan yang sesuai dengan akumulasinya. Jadi di sini kita akan pakai rumus yang membuat batas nih. Jadi batas atas sama batas bawahnya. Nah, selain project accumulated, kita pengen lihat juga kan di minggu itu tuh sebenarnya jumlah project yang kita selesaiin tuh berapa. Nah, makanya kita akan pakai count if lagi.
Nah, tapi di sini kita akan pakai beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah kita nentuin si project yang done. Jadi kita akan hitung berapa jumlah project yang statusnya ini adalah done. Kemudian yang kedua, kita akan hitung berapa jumlah project yang si done date-nya itu within range yang kita mau. Jadi range yang kita mau itu adalah 7 hari ke belakang gitu ya. Jadi kan si cut off-nya tuh di hari ini, which is 19 Mei, dan kita pengen lihat 7 hari ke belakang. Jadi kita lihat yang si dan date-nya ini ada di antara 12 sampai ke 19 Mei. Nah, yang pertama kita taruh dulu nih, jadi angkanya itu atau date-nya itu lebih besar daripada 12 Mei. Nah, di sini aku akan pakai tanda petik dulu untuk nulis lebih besar sama dengan, kemudian kasih dan. Nah, setelah itu kita taruh si 19 Mei ini tapi dikurang 7. Nah, kenapa dikurang 7? Karena tadi kita pengen ambil 12 Mei sebenarnya. Nah, kemudian kita taruh lagi yang kedua, kita mau dia itu tetap di antara 19 sampai 12 sampai 19 ya. Tadi kita udah masukin yang angka 12, sekarang kita masukin yang 19. Jadi tanggalnya itu lebih kecil daripada si 19 Mei. Nah, kita masukin lagi dari projectnya. Kita ambil date dan di sini. Nah, masukin lagi lah si petik sekarang lebih dari sekarang kurang dari sama dengan dan tanggal 19 Mei ini. Kemudian kita enter. Nah, berikutnya kita pengen lihat berapa jumlah project yang sudah terplan. Jadi kita pakai count if lagi. Nah, berapa jumlah project yang statusnya ini adalah plan. Nah, untuk yang project in progress juga sama, kita akan pakai count if lagi, tapi karena sebelumnya kita udah pakai count if untuk projects, aku akan copy aja rumus yang di dalamnya sini, kita enter, di sebelahnya kita pakai di sini ganti aja statusnya jadi in progress. Nah, di sini kita harus pastiin ya ketikannya atau kalimat si statusnya itu letter lock sama seperti yang kita pakai statusnya di tabel projects-nya gitu. Nah, di sini aku cek lagi ya, kalau in progress ternyata di sini tuh nggak pakai strip ya, jadi aku akan ganti yang di rumus log juga nggak pakai strip. Oke. Nah, berikutnya kita pengen lihat berapa sih jumlah network yang udah kita buat dalam seminggu ke belakang. Nah, caranya itu sebenarnya sama aja kayak tadi kita pas bikin untuk project dan 7 hari ke belakang, dimana kita akan hitung berapa sih network yang kita ketemunya itu dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Mei. Nah, terus kita move on ke milestone. Jadi yang dari milestone itu yang kita pengen lihat itu berapa sih jumlah milestone yang masih in progress dan kayak dia tuh at risk. Maksudnya at risk tuh kita udah deket-deket deadline nih untuk mencapai si milestone tersebut. Jadi di sini rumusnya sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi kita masukin sesuai sama tanggal yang kita lagi tentuin di saat ini. Terus kita juga pengen lihat ya berapa sih milestone yang udah done so far. Jadi kita pakai lagi count if di milestones, di sini statusnya adalah done. Nah, terakhir kita pengen lihat progres dari project yang udah kita selesaiin. Jadi di sini tuh sebenarnya ngitung berapa sih jumlah project secara keseluruhan dan berapa persen dari seluruh project itu yang udah done. Jadi rumusnya kayak gini dan nanti teman-teman bisa lihat di template yang udah aku share ya. Nah, setelah kita udah punya rumus untuk masing-masing kolom yang kita perluin di log ini, kita juga perlu ngelakuin update setiap minggunya. Karena esensi dari log ini adalah kita lihat progres dari minggu ke minggu yang udah kita lakukan. Nah, tapi akan lebih susah ya kalau misalkan kita kayak harus setiap minggu tuh kita copy paste lagi satu-satu, dan itu adalah tugas yang berulang. Yang sebenarnya di Google Spreadsheet ini kita bisa pakai fungsi yang namanya makro untuk membantu kita nyelesain tugas yang berulang. Nah, sekarang aku akan coba bantu teman-teman untuk bikin setup makronya supaya tugas yang berulang ini bisa diselesaikan dalam satu kali klik aja. Nah, untuk nge-record makro, kita bisa ke tempat extensions, kemudian kita pilih yang makro, terus
klik yang record makro. Nah, pada dasarnya ini bisa langsung nge-record ya step by step yang kita lakuin, tapi kita juga bisa pilih use absolute reference atau kita pakai relative reference. Jadi kalau absolute reference itu pada dasarnya dia akan pakai exact location dari yang kita record. Jadi misalnya aku mulai nge-record dari row 11. Nah, nanti dia ketika kita play lagi si makronya, itu dia akan ngetik lagi di row 11 itu. Sementara kalau relative reference, dia akan apply sesuai sama active selection. Jadi misalnya aku nanti kliknya di row 13 atau row 14, nah dia akan memulai ngetik rumus yang kita udah save di makro itu sesuai sama selection kita saat itu. Nah, karena di sini case-nya aku pengen data setiap minggunya itu akan bertambah di row berikutnya, maka aku akan pakai yang relative reference. Jadi di sini kita klik relative reference. Setelah itu baru kita bisa mulai nih apa aja step yang mau kita simpen di makro. Nah, stepnya adalah yang pertama tentunya ngisi tanggal sampai kita ngisi semua rumus yang ada di log ini. Nah, untuk tanggal aku akan pakai sama dengan today. Kemudian untuk yang lain-lain, karena kita tuh sebenarnya udah isi rumusnya ya, di atas kita udah bikin rumusnya, maka kita bisa copy paste aja daleman rumusnya gitu ya. Jadi bukan copy paste si kolomnya, tapi kita copy paste dalam rumusnya supaya Excel tuh ngebaca bahwa memang kita tuh kayak ngetikin lagi si rumus tersebut. Nah, di sini kita ambil dalamnya, Ctrl C, terus Ctrl V. Nah, dan dilakukan untuk semua. Nah, setelah udah copy semua rumusnya, karena kita pengen nge-capture di minggu itu angkanya kayak gimana dan nggak mau berubah lagi nanti di minggu depan dan berikutnya, maka kita akan copy paste value dan itu akan kita tetap pakein makronya gitu ya. Jadi prosesnya si makro ini mulai dari ngisi rumusnya sampai nge-copy paste value isi hasil dari rumus tersebut. Jadi value-nya ini akan kita copy dulu, terus kita paste value. Nah, jadi kalau kelihatan tadi action 17-nya adalah paste value-nya dari formula yang sebelumnya. Nah, setelah itu udah selesai, jadi kita klik save. Nah, setelah itu makro akan nanya nih mau dinamain apa. Di sini akan aku namakan weekly update. Dan sebenarnya kita bisa bikin shortcut khusus ya untuk si weekly update ini, tapi di sini aku nggak bikin, jadi kita save aja. Nah, sekarang waktunya kita tes ya si makronya. Di sini aku akan hapus dulu yang udah ada sebelumnya. Kemudian kita ke extension lagi. Kemudian ambil yang di makro ini, ada yang di bawah sini namanya weekly update. Nah, weekly update itu yang tadi kita record. Jadi kalau kita klik, scriptnya akan running. Dan sebelumnya dia minta authorization required dulu, kita klik OK. Nah, di sini aku mengautorisasi dulu. Setelah itu baru dia akan running kayak gini. Nah, misalnya aku tes lagi ya, dia di bawahnya lagi. Di extension kita pilih lagi yang weekly update. Nah, di sini tuh kelihatan ya, jadi dia akan terus ngebikin entry yang baru di bawahnya gitu. Jadi nanti teman-teman setiap minggu setelah menjalankan 1 minggu yang produktif, silahkan update di lognya dengan ngarahin aja kursornya ke kolom yang dituju. Jadi kolom yang paling bawah nih, atau sel yang paling bawah, kemudian klik extension, terus nanti klik yang makro, dan kita weekly update. Jadi cukup simple, 1 klik itu aja dan dia udah langsung update, termasuk sama nge-copy paste value-nya. Setelah kita setup makronya, kita akan bikin tampilannya jadi lebih cantik. Pertama-tama aku pengen samain dulu nih headernya sama formatting yang ada di tabel-tabel yang lain. Jadi aku akan copy paste format di sini. Kemudian supaya tampilannya itu nggak gerak-gerak, jadi kalau kita arahin kursornya ke atas gitu ya, ke bawah, ke samping,
itu tuh tetap ada yang jadi pakemnya gitu ya, jadi ngeliat informasinya lebih enak. Nah aku akan freeze, jadi kita taruh dulu kursornya di sel yang kita mau. Aku biasanya di bagian sebelah kiri ini, informasi yang penting tuh tanggal, kemudian kita ke view, kemudian ada freeze di sini. Nah kita pilih freeze-nya itu up to row berapa dan up to kolom apa sesuai sama yang kita butuhkan. Di sini aku mau up to row 9 dan kita freeze juga up to kolom A. Jadi kelihatan ya di sini kalau kita scroll ke atas ke bawah gini, nggak informasinya atau headernya itu tetap kelihatan. Nah, sebenarnya si template-nya ini udah jadi, cuman intisari dari template itu adalah diupdate terus-menerus gitu. Jadi jangan lupa kalau bisa daily update dan paling minimal banget weekly update gitu ya. Apalagi udah pakai makro, jadi lebih gampang untuk teman-teman nge-update yang lognya gitu. Nah, kalau di sini masih sedikit isinya, maka kita belum bisa ngelakuin visualisasi. Sekarang kita coba lihat ya, kalau misalnya si template ini udah diisi cukup banyak. Nah, teman-teman, ini adalah contoh kalau template-nya udah diisi cukup banyak. Jadi kalau udah terisi banyak, kita juga punya data yang cukup banyak dan kita bisa ngelakuin visualisasi data supaya ada analisa nih terhadap progres yang udah kita lakukan. Nah, di sini contohnya udah terisi nih sampai ke 12 Mei dan kita pengen isi sampai ke hari ini. Jadi kita mulai lagi. Nah ini contohnya tadi kita udah sampai ke 14 Mei dan kita bisa nyalain lagi tadi makronya. Jadi kita nyalain makro untuk weekly update di minggu ini. Nah seperti terlihat di sini ya, udah terupdate nih di bawahnya. Nah setelah kita punya data yang cukup banyak dari log yang kita lakuin setiap minggunya, maka kita bisa ngelakuin analisis data yang lebih lanjut. Kenapa kita perlu analisis? Karena kita perlu tahu sebenarnya progres kita kayak gimana, apakah ada potensi-potensi untuk meningkatkan lagi progres kita, kayak di bagian mana nih yang sebenarnya kita bisa improve lagi. Nah, paling mudah sebenarnya ngelakuin visualisasi ini untuk analisis data. Jadi kalau udah dibuat visualisasi, maka kita bisa kelihatan sebenarnya tuh polanya kayak gimana. Nah, salah satu yang pengen kita bikin visualisasinya saat ini adalah dari gap skills-nya. Karena basically kita pengen lihat apakah si gap-nya itu semakin menurun dan progres untuk penurunannya itu kayak gimana. Jadi kita akan blok dulu ini gap-nya, kemudian kita insert, kita pilih yang charts. Nah, sebenarnya di sini Excel udah langsung auto memilihkan ya mau sheet seperti apa yang kita tunjukin atau chart yang kayak gimana yang mau kita pakai. Tapi kita juga bisa pilih lagi nih. Ini contohnya aku akan bikin dia ukurannya lebih kecil supaya bisa taruh di bagian header sini. Kemudian di sini kita bisa ganti nih title-nya ya. Jadi kita ganti title-nya adalah skill gap progress. Nah, sebenarnya kita bisa ganti juga misalkan fontnya mau kita ganti atau size-nya juga mau kita ganti, itu bebas. Jadi bisa kita atur di sini. Nah, setelah itu kalau kita mau ganti juga nih yang sebelah kiri sini ya, labelnya ini juga bisa kita ganti atau bisa kita mau hapus aja juga bisa. Nah, selain skill gap, misalnya kita mau tampilin yang lain ya. Misalnya adalah jumlah project yang done dalam setiap minggunya. Jadi kita pengen lihat nih gimana progres kita setiap minggu. Nah, ini sama, kita blok dulu. Setelah itu kita klik yang insert dan kita pilih yang charts. Nah, kalau dilihat dari chart C ini kayak ada suatu volatility ya. Jadi kadang tinggi, kadang rendah, kadang nol project yang done di minggu itu. Nah, ini kita bisa analisis lebih lanjut dari visualisasinya. Untuk chart yang ini aku akan pakai editing yang sama, di mana aku akan ganti title dari chartnya supaya tahu ini tuh lagi ngomongin apa ya chartnya. Jadi aku akan ganti jadi weekly project done. Kemudian di sini fontnya aku ganti juga jadi sans serif dan fontnya juga aku ganti.
Nah, selain itu di sini yang bagian sini juga aku akan hapus karena udah cukup jelas ya ini jumlah project. Setelah itu kalau kita pengen tambahin ada data labelnya, kita juga bisa tambahkan di situ. Jadi data label itu dari series di sini kita bisa klik jadi series, kemudian kita klik yang di sini data labels. Nah, kalau kita klik data labels, dia akan munculin angkanya gitu ya. Jadi setiap titik ini berapa gitu masing-masingnya. Cuman kayaknya setelah kita lihat ini cukup ramai ya, jadi sebenarnya bisa juga kita take out lagi kalau nggak jadi. Atau kalau misalkan kita pengen kecilin font size-nya juga bisa di sini. Aku kecilin. Nah setelah itu kita close lagi. Nah sebenarnya kita masih bisa tambahin lagi berbagai visualisasi yang dibutuhin. Jadi basically cara membuat visualisasinya itu kayak tadi, dan kita tinggal pilih bentuk chart yang mau kita pakai itu seperti apa. Oke teman-teman, sekarang kita udah punya satu template yang bisa mapping sebenarnya karir goal kita itu kayak gimana, dan juga progres kita untuk mencapai si goal tersebut itu so far kayak gimana, termasuk soal visualisasinya. Tentunya si template ini nggak akan ada gunanya apa-apa kalau nggak dipakai dan cuman dianggurin, apalagi nggak diupdate gitu ya. Jadi kalau misalkan along the way teman-teman ada yang mau ditanya, tulis di kolom komentar ya. See ya!